Kalau sudah dimasukkan semuanya, setelah itu ya teman-teman ya, kita aduk kembali. Mol dari bahan tempe ini kalau sudah jadi ya, ini bisa langsung digunakan pada tanaman dengan cara spray ataupun kocor pada perakaran. Oke teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya mau tunjukkan kepada kalian cara membuat mol atau mikroorganisme lokal menggunakan bahan tempe. Nah ini ya teman-teman ya, tempe yang akan saya gunakan untuk membuat mol. Jadi tempe ini ya sangat bagus untuk dijadikan mol. Di dalam tempe ini terdapat jenis jamur yaitu Rhizopus sp. Nah jadi nanti kalau sudah jadi mol, ini sangat bagus untuk tanaman ya teman-teman ya. Selain menghasilkan unsur hara, mol dari bahan tempe ini juga berfungsi sebagai pengurai bahan organik yang berada di dalam media tanam. Nah jadi bahan-bahan yang akan saya gunakan yaitu di sini ada tempe, terus gula merah dan air cucian beras. Nah, tempenya di sini saya menggunakan 3 biji ya, teman-teman ya. Ini kurang lebihnya 1 on tempenya ini ya, teman-teman ya. Terus untuk gula merahnya ini kalian bisa menggunakan kurang lebihnya setengah on ya, teman-teman ya. Ini sudah saya rajang ya gula merahnya. Kalau kalian tidak punya gula merah, kalian bisa menggunakan gula putih atau molase atau tetes tebu. Gula merah ini fungsinya untuk makanan ya teman-teman ya, atau sumber energi mikroorganisme lokal yang akan kita kembangkan ya teman-teman ya. Untuk air cucian berasnya atau air leri, di sini saya menggunakan kurang lebihnya 1,5 liter ya teman-teman ya. Nah, air cucian beras ini sangat bagus untuk tanaman. Air cucian beras ini mengandung karbohidrat ya teman-teman ya. Selain menghasilkan unsur hara dan menghasilkan zat perangsang tumbuh, air cucian beras ini juga termasuk salah satu air pengencer terbaik untuk pembuatan mol ataupun pupuk organik cair. Nah, nanti untuk cara pengaplikasiannya akan saya jelaskan ya teman-teman ya di akhir video. Namun saya akan tunjukkan kepada kalian terlebih dahulu cara pembuatan mol dengan bahan tempe ini ya teman-teman ya. Nah mungkin untuk kalian yang belum begitu paham ya cara pembuatan mol, ada pertanyaan mengapa di sini saya tidak menggunakan bioaktivator seperti E4 pertanian ya, E4 pertanian yang biasa saya gunakan ya, ataupun bioaktivator jenis yang lainnya. Nah nanti saya akan jelaskan ya kepada kalian ya di akhir video. Sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian cara pembuatan mol ini ya teman-teman ya. Pertama ya teman-teman ya, kalian harus rajang terlebih dahulu tempe ini ya teman-teman ya. Kalian bisa rajang. Nah kebetulan di sini saya sudah siapkan ya tempe yang sudah saya rajang. Nah ini ya teman-teman ya, tempenya yang sudah saya rajang. Nah dirajang seperti ini tidak apa-apa, lebih lembut rajangnya juga tidak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, pertama kita masukkan terlebih dahulu ya gula merahnya. Nah wadahnya di sini saya menggunakan wadah seperti ini ya, terserah kalian bisa menggunakan wadah yang lainnya ya teman-teman ya, yang penting ada tutupnya. Nah oke, kita masukkan gula merah terlebih dahulu ya, kita masukkan semuanya. Nah jadi nanti gula merah ini ya, ini fungsinya untuk makanan ataupun sumber energi mikroorganisme lokal yang akan kita kembangkan. Oke, setelah gula merah dimasukkan, kita aduk ya teman-teman ya, kita aduk. Kalau sudah selesai diaduk ya, setelah itu kita masukkan tempe yang sudah kita rajang ya teman-teman ya, kita masukkan.
tempe yang sudah kita rajang. Nah, kalau sudah dimasukkan semuanya, setelah itu ya teman-teman ya, kita aduk kembali. Setelah selesai diaduk ya teman-teman ya, kita tutup. Nah, kita tutup yang rapat ya teman-teman ya, kalau nutup ya teman-teman ya, yang rapat. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya, cara pembuatan mol dengan bahan tempe. Nah, kalau sudah jadi seperti ini ya teman-teman ya, kalian simpan di tempat yang teduh ya teman-teman ya. Kalau bisa di dalam ruangan juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, yang penting di tempat yang teduh. Simpan 2 minggu atau 3 minggu ya. Nah, setelah itu mol dari bahan tempe ini sudah bisa digunakan. Nah, sebelum digunakan ya, kalian harus cek terlebih dahulu apakah mol ini sudah jadi apa belum. Nah, nanti setelah 2 minggu atau 3 minggu kalian buka tutupnya teman-teman ya. Kalau baunya sudah seperti bau tape, berarti mol ini sudah jadi dan sudah bisa digunakan. Nah, jadi usahakan ya teman-teman ya, ini harus ada ruang ya teman-teman ya, jangan sampai penuh di dalam wadah ini, jangan sampai penuh dengan bahan-bahan ya, karena nanti waktu proses penyimpanan nanti kan menghasilkan gas, takutnya nanti wadahnya ini pecah. Harus disisakan ruangan ya teman-teman ya. Terus kalau bisa ya kalian kasih selang ya, kasih selang untuk pembuangan gas. Nanti selangnya itu dikasih saringan air agar selang itu bisa mengeluarkan gas yang di dalam. Nah, udara yang di luar itu tidak bisa masuk. Aduh, maaf ya teman-teman ya, ini berisik, ada ayam malahan itu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau kalian tidak bisa membuat selang pembuangan ya, dibuat seperti ini aja nggak apa-apa ya teman-teman ya, seperti saya ini. Yang penting tutupnya ini rapat. Nah, dalam proses penyimpanan jangan lupa ya, setiap hari harus dicek, takutnya nanti gasnya ini sudah banyak, nanti pecah wadahnya ya. Makanya waktu proses penyimpanan itu harus dicek setiap hari. Tutupnya ini dibuka ya teman-teman ya, dibuka pelan-pelan. Nah, nanti kalau gasnya udah keluar, ces, tutup lagi. Nah, terus dibuka lagi ya teman-teman ya, setiap hari buka pelan-pelan, jangan dibuka langsung, dibuka pelan-pelan saja supaya gasnya yang di dalam ini keluar. Kalau sudah keluar, ces, tutup lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk cara pengaplikasiannya, mol dari bahan tempe ini kalau sudah jadi ya, ini bisa langsung digunakan pada tanaman dengan cara spray ataupun kocor pada perakaran. Untuk perbandingan antara mol dengan air sumur itu 1:10 ya teman-teman ya. Misal molnya ini 1 liter, berarti air sumurnya itu 10 liter ya teman-teman ya untuk campurannya. Terus misal mol ini 100 ml, berarti air sumurnya itu 1 liter. Nah, selain bisa digunakan langsung pada tanaman, mol ini juga bisa digunakan untuk pembuatan pupuk organik cair atau POC. Nah, jadi mol ini berfungsi sebagai dekomposer ya teman-teman ya, ataupun pengurai. Misal kalian tidak punya bioaktivator seperti yang biasa saya gunakan ya, E4 Pertanian ataupun merek bioaktivator yang lainnya, kalian bisa membuat POC itu dengan bahan pengurai seperti mol dari bahan tempe, mol dari bahan nasi yang sudah basi, mol dari tape, dan juga masih banyak ya teman-teman ya, mol buatan sendiri. Untuk perbandingannya sama saja ya teman-teman ya. Misal mol ini mau digunakan sebagai pembuatan pupuk organik cair ya, perbandingannya dengan air itu 1:10. Misal molnya ini 1 liter, berarti air sumurnya itu 10 liter ya teman-teman ya. Nah, terus mungkin untuk kalian ya ada pertanyaan, mengapa di sini saya tidak menggunakan bioaktivator dalam pembuatan mol dari bahan tempe ini ya teman-teman ya. Misal seperti bioaktivator E4 Pertanian ataupun merek bioaktivator yang lainnya. Nah, jadi di sini kan saya membuat mol ya teman-teman ya. Saya kan tinggal mengembangkan jenis jamur
yang ada pada tempe ya teman-teman ya. Saya kan tinggal mengembangkan saja ya teman-teman ya. Lain halnya dengan pembuatan pupuk organik cair. Nah, jadi kalau pembuatan pupuk organik cair itu kan butuh bantuan bioaktivator ya, seperti E4 Pertanian ataupun merek bioaktivator yang lainnya ya. Itu berfungsi sebagai pengurai bahan organik yang masih baru. Misal seperti kohe ayam yang masih baru, itu kan belum bisa langsung digunakan untuk pupuk ya teman-teman ya, karena nutrisi yang ada di dalam kohe ayam itu tidak bisa langsung diserap pada tanaman ya teman-teman ya. Makanya perlu difermentasi terlebih dahulu menggunakan bioaktivator, ataupun kalau kalian tidak punya bioaktivator, kalian bisa menggunakan bantuan mol buatan sendiri seperti mol tempe yang kita buat ini ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi ini molnya sudah jadi, tinggal kita simpan ya teman-teman ya. Kita tunggu 2 minggu sampai 3 minggu ya. Setelah itu kita cek, kalau baunya sudah seperti bau tape, berarti sudah jadi dan siap digunakan. Saya rasa kalian sudah paham ya teman-teman ya untuk cara pembuatan mol menggunakan bahan tempe. Untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih untuk kalian sudah nonton video saya. Sampai bertemu di video saya berikutnya.